Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Al-Anbiya ayat 47, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiada seorang pun akan dirugikan walau sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, harta atau kenikmatan di dunia ini hanyalah sedikit jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat kelak. Allah berfirman, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Yang artinya, padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sesedikit apapun harta di dunia bisa menjadi sebab bagi seseorang untuk memperoleh pahala atau siksa yang besar, karena Allah berfirman, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kita akan membahas ayat ini, bahwa ayat ini menegaskan di akhirat itu Allah akan meletakkan timbangan yang betul-betul tepat, nggak akan pernah meleset. Mawazinal qisto, timbangan yang betul-betul jujur, adil, tepat. Seseorang tidak ada yang akan terzolimi, semua ditimbang dengan jujur, adil, nggak akan ada kesalahan. Kalau di dalam tafsir Qurtubi meriwayatkan salah satu hadis bahwasanya, inna malakan muwakilan bil mizani fayu'ta bibni adam fayuqafu baina katfail mizan fa in rajaha nada al malaku bisautin yasma'ul khalaik sa'dun fulanun sa'adatun. Jadi kalau dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Imam Qurtubi, tafsir Qurtubi, nanti orang itu akan diletakkan di tengah-tengah timbangan. Kalau yang berat amal baiknya, maka malaikat akan mengumumkan, semuanya akan dengar, orang ini orang yang beruntung. Tapi kalau yang berat itu amal jeleknya, maka dia akan celaka, tidak akan ada yang menolong. Oleh sebab itu, kita mumpung masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya kita itu berusaha menintrospeksi diri kita. Coba sesekali kita timbang amal yang telah kita lakukan dalam satu hari. Lebih banyak amal jeleknya atau amal baiknya? Sahabat Umar bin Khattab seringkali menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu, introspeksilah diri kamu sebelum kamu nanti itu dihisap. Jadi sebelum diuji, sekarang latihan dulu mengintrospeksi amal-amal kita bersama.
Karena ketika sudah ditimbang itu sudah menjadi akhir, nggak mungkin bisa diulang lagi. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang amal timbangannya yang berat kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat memuaskan selamanya. Tapi kalau orang itu amal kejelekannya banyak, kebaikannya dikit, kebaikannya yang ringan, yang berat malah kejelekannya, maka dia akan langsung dimasukkan di neraka hawiyah. Makanya ini hal yang sangat luar biasa. Ada banyak ulama itu dalam beberapa riwayat kemana-mana membawa batu atau kerikil putih sama hitam. Kalau melakukan kebaikan maka dimasukkan kantong sini yang putih. Kalau melakukan kesalahan maka yang hitam dimasukkan di kantong ini. Sebelum tidur dihitung, wah ternyata lebih banyak amal kejelekannya. Hampir tiap hari dia melakukan introspeksi dengan cara seperti itu. Lah kita kadang lupa ini. Kadang kita amalnya dikit tapi sudah merasa jadi orang soleh. Kadang kita amalnya kecil tapi sudah merasa ahli surga. Padahal ulama-ulama besar, para sahabat Nabi itu Masya Allah kalau masalah hisab mereka takut sekali. Oleh sebab itu maka mari kita berusaha untuk meningkatkan amal kita agar saat amal kita ditimbang kita menjadi orang yang beruntung. Salah satu kiat-kiatnya ini agar kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah menyampaikan di dalam hadis sahih, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ingat ada dua kalimat yang kalimat ini ringan diucapkan tapi nanti sangat memberatkan timbangan amal kita. Meskipun ringan tapi kalimat ini betul-betul memenuhi timbangan amal kebaikan. Dan kalimat ini sangat dicintai oleh Allah, yakni kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Makanya kita hendaknya sering-sering melafadzkan ini kalau kita ingat kita nanti akan ditimbang semua amalnya, agar amal kita bersama itu yang berat amal kebaikannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah menyampaikan dua kalimat inilah nanti yang akan memperkuat atau memenuhi timbangan amal kita bersama. Tapi ada tafsir menarik di dalam tafsir Qurtubi ini, bahwa ada kullu syai'in mustasnayatun, setiap sesuatu pasti ada pengecualiannya. Saya ulangi, setiap sesuatu pasti ada pengecualiannya. Satu contoh begini, ketika di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang nanti akan dihisab, orang nanti akan ditimbang. Tapi kalau ulama yang betul-betul meneliti, mereka pasti akan menemukan kecuali ini. Satu contoh, kira-kira Nabi Muhammad itu nanti akan dihisab apa enggak? Wong dia tidak memiliki dosa karena dia maksum, masa dia mau ditimbangkan enggak? Para nabi itu kan enggak memiliki dosa. Itu satu contoh pasti dikecualikan. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Allah berfirman kepada Nabi, ya Muhammad udkhul jannata min ummatika man la hisab alaihi min babil aiman. Hei Muhammad, masukkan ke surga umatmu yang tidak melalui hisab, yang tidak melalui hitungan. Artinya kalau menurut hadis itu ada golongan yang tidak dihitung amalnya, yang tidak dihisab.
Ini adalah golongan orang-orang yang spesial. Salah satunya adalah orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semestinya memiliki ini. Kita harus mempersiapkan diri kita agar kita nanti saat amal kita ditimbang, kita itu yang berat amal kebaikannya. Dan juga kita berharap betul, memohon kepada Allah, semoga kita ini juga masuk golongan orang-orang yang selamat, yang tidak melalui hisab, yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga melalui kajian tafsir kita ini membuat kita semuanya semakin hati-hati dalam kita beraktivitas, dalam kita bekerja, dalam kita melakukan apapun. Di sana ada catatan amal dan nanti semuanya akan ditimbang. Semoga kita semuanya masuk golongan orang-orang yang fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang timbangan amal kebaikannya berat dan akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.